Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadil Baalia dengan NIM 08011128253003. Di pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tugas SPSS dengan nomor satu, yaitu dengan perintah, yaitu import data Excel ke SPSS. Yang kedua, pada variabel jenis kelamin, ubah sehingga menggunakan variabel value seperti saat praktikum. Oke, yang pertama kita akan input dulu data dari SPSS. Ini kita ubah dulu ya menjadi SPSS, ke Excel. Kita ubah dulu. Ini udah, kita tunggu aja. Sampai ini muncul, lalu kita ketik OK. Oke, oke. Kalau tadi ada kesalahan, oke lanjut aja. Yang kedua adalah kita bisa menentukan value, karena di sini kan jenis kelaminnya masih random nih. Kayak Dewi itu, Citra itu laki-laki. Gita itu laki-laki, padahal itu bisa bisa Hendra itu perempuan. Pada itu kita akan ubah dulu di sini. Kita ubah dulu jadi numerik, maka otomatis akan hilang data yang udah ada di sini. Ya, akan hilangkan. Di sini kita akan ke value-nya, kita ubah satu, ya, add lagi. Ya, nah oke. Di sini kita akan isi. Maaf ya, ini nggak tahu kenapa langsung ke pencet dua-dua, padahal cuma satu kali ngetapnya. Uh, Oke, udah terjadi semua seperti ini. Kita lanjut lagi. Hitung nilai akhir dengan format 20% nilai kuis dan kalikan 35% nilai UTS, 45% UAS, dan bonus. Oke, di sini kita akan menghitungnya. Kita ke transport, lalu kita ke computed variable. Nah, di sini kita target value variabelnya kita tulis nilai akhir. Nah, tadi kan dibilang kalau nilai kuis dan keadaan itu 20% ya. Maka ini kita bisa dengan cara kurung nih nilai kuis plus nilai kehadiran tuh. Jadi kita kaliin. Kita kaliin 20% itu sama aja kayak 0,20. Oke, tambahkan dengan nilai UTS. Kalikan dengan 0,35.
Tambah lagi, tadi dibilang juga kalau nilai UAS ditambah bonus, tambah aja. Itu kalikan 45% berarti 0,45. Oke. Nah, maka di sini akan otomatis terisi nilai akhirnya. Lalu lanjut lagi, tentukan kategori nilai A sampai E. Oke, sebelum itu eh, mau rapiin dulu ini datanya ke tengah ya, biar enak dilihat. Oke, datanya aku otomatis langsung ke tengah ini. Berarti kita akan analis, kita ke transport dulu ya. Nah, di sini kita bisa masukin, sebentar ya. Kalau misalnya kita mau masukin ini, kita ke deskripsi dulu. Nah, benar yang tadi, yang transport. Maaf, ini kita ke nilai nilai akhir ya. Kita ke di sini kita ke kategori nilai. Kita change. Oke. Nah, di sini kategori nilainya kan tadi berapa? Nah, karena di situ dibilang kan, ini untuk range value sampai ke paling atas, ini yang ke paling bawah. Maka di sini kita katakan yang paling bawah tadi kan, sebenarnya bisa pakai 0 sampai 40. Tapi untuk meminimalisir kesalahan, kita langsung aja ke 40. 40 berarti di bawah 40 itu dihitung semua. Maaf, di sini kita centang dulu ya. Baru bisa kita isi di sini. Maka di sini kita add. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngisi nih dari misalnya ini 41 sampai 55 nih. Kita ubah aja keren sini. Keren sing ini. Berapa tadi? 41 sampai 55 ya. Karena di SPSS ini komanya dihitung, kalau kita isi 55 aja, maka otomatis 55 koma sekian nggak dihitung kan. Makanya di sini kita isi 55,999 agar 55,2 atau 55,1 itu dihitung. Oke, di sini kita lagi 56 sampai 70. 70 sama seperti tadi, 0,99. Nah, karena ini udah kan, berarti di sini kita tekin 86. 86 ke atas, 86 sampai yang paling atas. Ini kan ada yang lebih nih dari 100 kan. Kalau misalnya kita tulis 100 aja, maka yang di atas 100 itu nggak kehitung. Makanya kita letakin di sini 86 sampai di atas 86 itu dihitung A semua. Oke. Nah, maka langsung keisi di sini. Setelah itu, setelah kategori dan lain-lain ini, ada lagi. Itu buat status lulus, tidak lulus dengan ABC.
Sama aja kayak tadi ya. Sama aja kayak tadi. Ini kita reset dulu. Kita ke lagi kategori nilai di sini. Kita ubah label ini menjadi status. Terus change. Setelah itu kita ke sini. Ini value-nya ya, Mbak. Tadi dia bilang perintahnya A, B, C itu lulus, D dan E itu tidak lulus. Kalau di sini. Ah, kita centang dulu ya. A lulus, B. Oke. Oke, maka di sini akan muncul status lulus dan tidak lulusnya ini. Ini semuanya lulus ya. Ini semuanya lulus. Karena nilainya A, B, A, B, A, B semua. Nah, di sini kita lagi lakukan deskripsi statistik untuk kuis dan UTS. Ya, guys. Ini semuanya kita ke analis, kita ke deskripsi statistik, kita ke frekuensi. Kita bisa langsung aja kita ke nilai UAS, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai akhir. Statistiknya kita lihat, ini kita centang semua ya. Yang ini, mean, median, mode, sum. Ini kita variance, sense, maximum, minimum, continue. Oke. Nah, di sini udah ada tabel statistiknya. Ini berisi semua nilainya kuis benda UTS nih semua ini ke bentuk mean, median, mode, variance. Ini persatuannya, tabel satuannya nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Oke. Terus setelah itu kita akan membuat grafik. Kita ke Graph, lalu ke chart ini. Itu grafiknya tadi disuruh kalau bar chart itu rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Oke. Berarti di sini kita ke bar, lalu kita klik ini 2 kali. Lalu tadi nilai akhir berdasarkan jenis kelamin ya. Maka jenis kelamin kita letakkan di sini. Dan nilai akhirnya di sini. Maka akan muncul grafik seperti ini. Kayaknya ada yang salah ya. Kita ulang lagi aja. Ya, ada yang salah. Eh, Kalau di sini kita bisa lihat ini laki-laki, ini perempuan. Oke. Lanjut lagi kita ke presentasikan kategori ini dari A sampai E. Kita sama seperti tadi kita ke graph chart. Bedanya ini kita ke pie chart. Ya, kita ke pie chart. Kita ke pie chart, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan nama. Kita masukkan dulu ya ini.
Fik kan kategori nilainya maka ada A dan B aja. Hanya ada A dan B kategori nilainya. Lanjut lagi kita ke selanjutnya yaitu line chart siapa saja yang lulus. Sama seperti tadi kita hanya ubah ke line chart. Sudah ya. Karena semuanya lulus, maka grafik itu akan otomatis apa ya? Akan otomatis lurus aja karena nggak ada yang nggak lulus kan. Jadi kita oke. Nah, grafiknya bakal akan lurus aja karena semuanya lulus. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.